Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zia dan Zafi. Oke, Magic Five hari ini memasuki episode 395, tayang hari Sabtu 27 April 2024. Wira mendatangi Alip untuk menanyakan ganti rugi jamnya yang dirusak oleh Alip. Namun Alip masih belum bisa membayar dan Wira memberi batas waktu hingga nanti pulang sekolah untuk segera menggantinya, jika tidak akan dilaporkan ke orang tuanya. Setelah berhasil memeluk Rasha dan Naura, Praja kembali meyakinkan kepada semuanya kalau dia memang betul-betul mau bertobat dan meminta kepada semuanya untuk memberikan waktu kepadanya untuk memperbaiki dirinya. Akhirnya Praja berpelukan dengan keluarganya yang jarang-jarang terjadi ini. Sementara itu Gibran dan Adara masih belum percaya kalau Praja memang betul-betul tobat. Mereka khawatir kalau ini hanya permainannya Praja. Mendengar hal itu, Alina juga berpikiran sama, apakah ayahnya memang betul-betul bertobat atau hanya pura-pura saja. Sedangkan Ibu Sari juga berharap kalau Praja memang betul-betul mau bertobat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Namun sayang sekali ternyata ini hanya merupakan akal licik dari Pak Praja. Ternyata Praja hanya berpura-pura saja. Dia sengaja meminum obat pemberian dari Mbah Kono, yang mana nanti jantungnya Praja akan berhenti sekitar 30 menit, setelah itu normal kembali. Ya, di mana obat ini dia minum setelah menabrakkan pohon. Semua jadi tertipu ya. Kemudian dokter datang dan mengecek kondisinya Praja. Setelah dicek semuanya baik-baik saja dan Praja meminta agar diperbolehkan untuk pulang dan Praja harus mengisi surat pulang paksa. Sementara itu Alif di kelas tampak ngantuk berat. Saat pelajaran dia bahkan tertidur. Dibangunkan Pak Guru pun dia juga tidak bisa bangun. Wah, dasar Alif kecapean ini ya. Sementara itu Guru Rasa memberikan tugas kelompok di mana Rasa, Naura, Pipit, Galih, dan Mawar jadi satu kelompok. Naura gak yakin kalau Galih dan Mawar mau ikut kerja kelompok, namun Rasa memberi pengertian padanya. Sementara itu di kelas lain gurunya Gibran juga memberikan tugas kelompok, di mana Gibran satu kelompok dengan Adara, Al, Asep, Iis, dan ditambah dengan Kinan. Iis sempat menolak, Asep pun juga sempat menolak, namun sama gurunya tidak boleh dan harus ikuti perintah gurunya. Saat diskusi kelompok mau mengerjakan apa, si Gale malah memberikan uang suap sogokan kepada Rasha kalau dia tidak mau mengerjakan dan mau terima jadi. Namun Rasha menolaknya dan memberikan uang pada Galih kembali. Rasha mengancam kalau namanya tidak akan masuk di dalam kelompok. Mereka pun jadi takut sehingga terpaksa ikut. Sementara itu di kelompoknya Gibran, Iis pengen membuat sesuatu yang belum ada biar viral, yakni pengen membuat teh kocok, sedangkan Adara menolak membuat teh dan lebih memilih membuat kimchi. Akhirnya dibuatlah voting dan sepakat akan membuat kimchi. Sementara itu Anggi saat mencuci kaget karena bajunya Alif penuh dengan kotoran. Tiba-tiba datang Pak Guru bersama dengan Alif dan bilang kalau Alif tidur di kelas hingga susah dibangunkan. Kemudian Hadi dan Anggi menanyakan kepada Alif apa yang terjadi. Ternyata Alif malamnya itu bekerja. Hal itu dilakukan Alif untuk mengganti rugi jamnya Alif yang rusak. Tak berselang lama, keluarga Praja datang ke rumah Hadi untuk meminta ganti rugi atas jamnya. Namun tiba-tiba dikagetkan karena Praja tidak akan meminta ganti rugi, malah meminta Wira dan Alif untuk baikan. Praja juga menyampaikan kalau dia sudah bertobat dan meminta maaf kepada Anggi dan Hadi yang selama ini sering mengganggu mereka. Sementara itu saat Magic Five dan keluarga Om Hadi berkumpul, mereka juga tidak percaya kalau Praja bisa berubah secepat itu. Rasha meminta teman-teman yang lain agar tetap berhati-hati dan waspada karena tidak mungkin seorang Praja bisa berubah dengan cepat seperti itu. Sementara itu kelompoknya Gibran sudah bersiap-siap untuk mengerjakan tugas membuat kimchi kalau nggak salah ya. Kemudian datanglah Asep dan Iis yang membawa bahan untuk membuat teh kimochi beserta sampel kimochi.
Iis dan Asep berebut untuk membuka sampel teh tersebut hingga akhirnya tumpah mengenai Adara. Seketika Adara pun langsung pingsan dan dibawa ke kamarnya si Kinan. Akhirnya Asep mengetahui kalau Adara alergi dengan teh. Sedangkan kelompoknya Rasa telah selesai berbelanja di pasar. Rasa dan Naura memamerkan kemesraannya kepada Galih dan Mawar. Sementara itu, Adara sudah baikan dan keluar dari kamar dan mengenakan bajunya Kinan. Setelah itu, si Iis dan si Asep resek. Akhirnya mereka pulang dan mau membuat tehnya itu sendirian. Kemudian Adara pun pulang diantar oleh Al. Sementara Gibran dan Kinan melanjutkan untuk membuat tugasnya, mengerjakan tugasnya. Nah, pada saat itu terjadi kemesraan antara Gibran dengan Kinan. Sedangkan Rasa dan Naura laki-laki pamer kemesraan di hadapan Galih dan Mawar, di mana Rasa menggendong Naura untuk melewati jalan yang becek-becek. Akhirnya mereka sampailah di rumahnya Galih dan mengerjakan tugas kelompoknya. Saat Asep dan Iis pulang dari rumah Kinan, mereka bertemu dengan Praja. Praja menawari agar mereka bisa bareng. Akhirnya Praja mengetahui kalau kelemahan Adara adalah teh dari Iis dan Asep. Akhirnya Praja mengajak Iis dan Asep untuk pulang ke rumah dan membuat teh kimojanya di rumah bersama dengan Galih. Sesampainya di rumah Galih, Iis dan Asep bilang kalau mau mengerjakan tugasnya sendiri karena sudah tidak satu tujuan dengan Adara dan yang lain. Iis juga bilang kalau Adara lemah karena terkena tumpahan teh, dia sudah pingsan. Mengetahui hal tersebut, Naura dan Rasa segera bergegas pulang untuk mengecek kondisinya Adara. Akhirnya Rasa dan Naura sudah sampai di rumah dan mendapati kalau Adara dalam kondisi baik-baik saja. Tak berselang lama, Rasa dihubungi sama Pak Deden untuk segera latihan elemen tanah. Maka Rasa pun segera bergegas. Sementara itu teh buatan Iis dan Asep sudah jadi dan diberikan 2 botol kepada Praja. Praja pun tak berpikir lama dan meminta bantuan kepada pesilat tangguh untuk memasukkan teh tersebut ke dalam penampungan air di rumahnya Dara. Rasa yang mengetahuinya segera bergegas untuk mengejar pesilat tangguh tersebut hingga mengeluarkan ilmunya untuk mengenainya. Kemudian pesilat tersebut berhasil kabur. Tak berselang lama, pesilat tersebut sampai di rumahnya Praja. Setelah itu Galih keluar dan memberikan sarung kepada Praja, di mana sarung itu bisa terbang. Namun apa yang terjadi, Praja menolaknya dan menuduh kalau Galih telah mencurinya. Dan Praja sangat marah pada Galih. Mendengar Praja sedang marah, yang lain pada keluar. Pada saat itu mereka semakin yakin kalau Praja memang betul-betul berubah. Alina, Wira, dan ibunya juga senang. Akhirnya Praja betul-betul berubah. Sementara itu Rasa yang sedang berlatih tidak menemukan Pak Deden. Dia diminta untuk berlatih sendiri dengan melihat dari video YouTube yang dipost Pak Deden. Rasa mencoba ilmu tersebut. Setelah dicoba namun masih belum berhasil, belum sukses melakukan ilmu tersebut. Keesokan harinya Adara dan Naura bangun kesiangan sehingga terlambat ke sekolah. Adara akhirnya mandi duluan. Nah, pada saat mandi tersebut tiba-tiba Adara merasa pingsan. Naura pun keluar dan mengecek Adara, kok lama banget mandinya, sudah lama ditunggu tapi nggak keluar. Ternyata Adara tidak ada suara dari kamar mandi hingga memanggil Rasa dan Gibran. Rasa pun datang dan mencoba membuka pintu tersebut. Setelah dibuka ternyata Adara memang pingsan. Setelah dicek bak kamar mandinya ternyata memang berbau teh. Sementara itu Rasa melihat ada pendekar dari luar dan mengejarnya. Setelah ganti baju, Adara pun akhirnya baikan. Gibran menceritakan kalau memang Adara ada alergi teh pada Om Hadi dan Anggi. Mengetahui hal itu, Om Hadi semakin penasaran terhadap kelemahan Magic Five.
dan menduga jangan-jangan Naura, Irsa, dan Rasa pun juga punya kelemahan. Sementara itu, Rasa yang sedang mengejar pendekar tersebut tiba-tiba diserang dan terikat tali badannya. Pergerakan dari pendekar tersebut menyebabkan penjual gerobak es yang melintas terjatuh esnya sehingga mengenai Rasa. Rasa pun menjadi lemas. Praja yang mengetahui hal tersebut mencoba untuk menolong Rasa. Kemudian Praja juga berperang dengan pendekar tersebut. Akhirnya pendekar tersebut berhasil kabur. Praja menolong Rasa. Rasa pun diantar dengan menggunakan mobil Praja. Sementara itu, Galih yang mengetahui Praja menolong Rasa tambah semakin marah. Rasa pun akhirnya diantar pulang oleh Praja. Sampainya di rumah, semua pada kaget dan heran dan mengira kalau ini adalah perbuatannya Praja. Praja menjelaskan kalau ada pendekar jahat yang menyerang Rasa. Rasa pun dibawa ke kamar dan Gibran kembali konfirmasi kepada Rasa dan benar saja kalau Praja memang menolong Rasa. Demikian episode 395. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.